Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Alhamdulillah kita semua ketemu lagi di pembelajaran matematika. Namun sebelum pembelajaran ibu mau nanya, sudah pada menghafal perkalian dan pembagian kan? Insya Allah ya, semuanya sudah pada menghafal. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bilangan prima. Langsung saja kita mulai pembelajaran. Are you ready? Namun sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mengingatkan kepada seluruh anak-anak hebat untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Buku paket, pensil, buku, dan perangkat lainnya. Mari kita mempelajari materi bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ada yang masih ingat arti dari faktor? Ya, faktor adalah bilangan-bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Artinya, bilangan prima ini kan hanya memiliki dua faktor. Jadi, bilangan prima hanya bisa dibagi habis oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh. Nih, misalnya ada angka 2. Untuk menentukan apakah angka 2 ini bilangan prima atau tidak, tadi sudah disebutkan. Jadi angka 2 ini harus habis dibagi oleh dua faktor tadi, bilangan itu sendiri dan 1. Berarti 2 ini hanya bisa dibagi oleh angka 2 dan angka 1. 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. Kalau 2 dibagi 1 hasilnya juga 2. Jadi angka 2 ini hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Begitupun dari perkalian. Angka 2 hanya bisa didapatkan dari perkalian 1 dikali 2. Tidak bisa dari perkalian yang lain. Kalau di tabel faktorkan seperti ini bentuknya. Jadi 2 ini memiliki faktor 1 dan 2. Tidak ada bilangan lain. Berarti ini adalah bilangan prima. Kemudian angka 3. Apakah angka 3 hanya bisa habis dibagi bilangan itu sendiri? Nah, benar. 3 hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Tidak bisa dengan bilangan yang lain. Atau kalau dalam perkalian, perkaliannya itu hanya bisa dihasilkan dari 1 dikali 3. Nih, ini tabel faktornya. 3 ini memiliki faktor 1 dan 3. Selanjutnya, angka 4. 4 ini bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Namun ternyata bisa dibagi juga dengan angka 2. Artinya lebih dari 2 faktor. Begitupun dari perkalian. Angka 4 bisa dihasilkan dari 1 kali 4 dan 2 dikali 2. Artinya kalau di tabel faktorkan, 4 ini memiliki beberapa faktor, yaitu 1, 2, dan juga 4. Kalau demikian, 4 ini merupakan bukan bentuk dari bilangan prima karena lebih dari 2 faktor. Selanjutnya angka 5. Untuk angka 5, ternyata angka 5 hanya bisa dibagi oleh bilangan 5 dan angka 1. Begitupun dari perkalian. Angka 5 hanya bisa dihasilkan dari perkalian 1 dikali 5. Jika di tabel faktorkan, faktornya itu hanya ada 2, 1 dan juga 5. Selanjutnya adalah 6. Angka 6 bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, yaitu 6. 6 dibagi 6 kan 1. Kemudian dibagi oleh 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Dan ternyata 6 juga bisa dibagi oleh angka 2. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Atau dalam bentuk perkalian itu 1 kali 6 sama dengan 6. 3 dikali 2 hasilnya 6 juga.
2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti jika ditabel faktorkan, ini memiliki faktor yang lebih dari 2, bahkan banyak. Karena jika ditabel faktorkan akan berbentuk seperti ini. Ada 1, 2, 3, dan 6. Berarti faktor dari bilangan 6 itu ada 4. Berarti angka 6 bukan termasuk bilangan prima. Nah, sampai di sini anak-anak sudah mengerti cara membedakan bilangan prima dan bukan bilangan prima. Mudahnya, kalau bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau bukan bilangan prima, itu bebas pembagiannya dengan bilangan berapapun. Nah, kemudian selanjutnya, jika kita sudah memahami bagaimana cara membedakan bilangan prima dan bukan bilangan prima, bukalah buku matematika halaman 63 dan lihat terdapat daftar bilangan asli dari angka 1 sampai 100. Di sana tertulis cara untuk mengetahui mana bilangan prima dan mana bukan bilangan prima. Dan di sana juga terdapat daftar penyelidikan bilangan prima. Namun di sini Ibu akan menyimpulkan penyelidikan bilangan prima secara lebih singkat dan lebih jelas. Jadi, kalau dilihat itu kan ada angkanya itu ada 100. Kita bisa mengasumsikan 0 ini adalah satuan. Kemudian 1 adalah bilangan belasan, kemudian 2 adalah puluhan dari 2, 3 adalah 30, 4 adalah puluhan 40, dan selanjutnya. Jadi di sini Ibu akan menuliskan daftar bilangan prima dari bilangan asli 1 sampai 100. Nah, untuk bilangan yang satuan yaitu adalah ada angka 2. Kemudian ada angka 3, kemudian angka 5, kemudian ada angka 7. Lanjutkan di bawahnya. Untuk bilangan belasan ada angka 11, kemudian ada 13, kemudian ada 17, dan ada 19. Jadi satuan dan belasan ini adalah kunci dari untuk menemukan bilangan-bilangan prima di bilangan puluhan ke bawah. Nah, untuk angka 20 ada 2 angka di 20-an. Kemudian di 30-an ada 31, kemudian 37. Di angka 4 ada 41 dan angka 43, kemudian 47. Selanjutnya di angka 50 ada 53 dan 59. Kemudian di 6, 61. Kemudian 67. Di angka 7 ada 71, ada 73 dan 77. Di angka 8 ada 83, ada 89, dan yang terakhir ada 97. Coba anak-anak hebat semuanya perhatikan. Bentuknya memiliki pola kan? Nah, jadi di sini itu memiliki pola khusus supaya tidak pusing untuk mengingatnya. Bagaimana itu? Jadi, kalau di angka 20 itu di belakang angkanya itu 3 dan 9. Kemudian di angka 30 itu hanya 1 dan 7. Kemudian di angka 4 itu ada 3. 1, 3, dan 7. Kemudian di 5 kembali lagi ke atas 3 dan 9. Kemudian di angka 6 kembali lagi sama dengan yang atas ini dan ini ya kan 1 dan 7. Kemudian kembali lagi 1, 3, dan 7. Ini juga 1, 3, dan 7. Kemudian di angka 80 ada 3 dan 9. Kembali lagi ke awal yang tadi. Pola-polanya itu mengikuti angka bilangan satuan dan belasan yang tadi. Namun perbedaannya karena di angka puluhan disimpan di angka paling belakang. Misalnya nih, pola 3 dan 9 berarti 23 dan 29. Misalkan pola 1 dan 7, 31 dan 37. Pola 1, 3, dan 7
41, 43, 47 dan mengikuti untuk pola-pola lainnya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung pembelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajarannya dapat dimengerti ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.